Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 19 April, judul renungan kita, Penyembuhan di Rumah Petrus. Ayat hafalan, Matius pasal 8, ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Peristiwa itu masih di Kapernaum. Sehabis dari rumah ibadat, Yesus bersama murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes, pergi ke rumah Petrus dan Andreas. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 29. Tampaknya Petrus adalah seorang yang sangat baik, sehingga ibu mertuanya pun tinggal di rumahnya. Apakah ibu mertuanya tinggal di rumah Petrus karena sakit, atau dia tinggal menetap? Namun itu menunjukkan bahwa Petrus menjamu ibu mertuanya tinggal di rumahnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 14. Ketika Yesus tiba di rumah Petrus, ternyata ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Yesus melakukan mujizat penyembuhan di rumah Petrus. Ketika Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 14 bagian B dan ayat 15. Yesus pegang tangan perempuan itu dan membangunkan dia. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 31. Luar biasa kuasa Yesus. Oleh kuasa tangannya, Yesus menghardik demam perempuan itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 39. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di rumah Petrus menjadi tersiar. Sehingga menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan orang-orang sakit lainnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 16. Orang yang kerasukan setan dan berbagai macam penyakit, Yesus menyembuhkan oleh meletakkan tangannya atas mereka masing-masing. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 40. Dengan meletakkan tangan dan oleh sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh setan itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di rumah Petrus menunjukkan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Karena Yesaya, jauh hari sebelum kelahiran Yesus di Bethlehem, sudah menubuatkan bahwa dialah atau Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4. Yesus sahabat kita itu adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Ketika melihat orang sakit, Dia mau menyembuhkannya. Kalau orang sakit dibawa kepadanya, Dia juga mau dan sanggup menyembuhkannya. Oleh sebab itu, pastikanlah supaya persahabatanmu dengan Yesus akan semakin akrab. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Dan tolonglah kami, supaya kami
beriman selalu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.